Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersermon dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Oleh karenanya sebelum kita melanjutkan pembahasan sermon ini, silakan Bapak Ibu saudara-saudara untuk membaca natsnya terlebih dahulu. Tema untuk nats ini ialah pelayan Tuhan yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin tinggi tempat kita berdiri, maka semakin kencang pula angin bertiup. Inilah kenyataan yang dihadapi Paulus pada saat dia melayani di Korintus, yakni satu kota dengan jemaat yang besar dan juga memiliki potensi yang besar. Namun di sana pula lah Paulus harus menghadapi musuh-musuhnya yang disebut dengan rasul-rasul palsu. Boleh kita baca pada pasal 11 ayat 13 sampai ayat 15. Para rasul palsu berusaha merebut pengaruh bagi mereka. Bahkan Paulus dituduh sebagai orang yang licik dan yang memalsukan firman Allah. Tuduhan itu tentunya bertujuan untuk menjatuhkan Paulus dan pemberitaan tentang firman Allah. Namun untuk menghadapi hal tersebut, Paulus memiliki prinsip dalam pemberitaan firman Allah, yakni yang pertama, memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Yang kedua, dia melayani dan menjadi hamba. Dan yang ketiga, dia bersandar sepenuhnya kepada pekerjaan Allah, yakni bimbingan Roh Kudus dalam hatinya sendiri. Dengan prinsip itu, Paulus terus memberitakan Injil, meskipun menghadapi serangan-serangan dari musuh-musuhnya, dan meskipun ada orang yang menolak Injil yang diberitakannya. Kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh Paulus untuk memberitakan firman Allah ini tidak membuat dia tawar hati. Bahkan dia mengatakan bahwa oleh kemurahan Allah, dia menerima pelayanan untuk pemberitaan firman tersebut. Bahkan Rasul Paulus tetap konsisten untuk berlaku baik dalam pemberitaan firman. Dia tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah seperti para rasul-rasul palsu. Dia tetap konsisten untuk memberitakan dan menyatakan kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebab pada saat itu para rasul-rasul palsu berusaha untuk menarik simpati kepada mereka. Pemberitaan yang mereka beritakan bukanlah untuk memuliakan Allah, tetapi mereka berusaha untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Melalui perikop ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi tantangan dan juga kesusahan, kesulitan yang dihadapinya pada saat memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan pelayanan kita? Tentu saja setiap pelayanan memiliki tantangan, hambatan, dan juga kesulitannya masing-masing. Namun apakah dengan tantangan dan kesulitan itu harapan kita sebagai pelayan adalah gagal? Kita lihat bagaimana Rasul Paulus sendiri. Ada juga orang-orang yang menolak pengajarannya. Ada juga orang-orang yang tidak menerima Injil itu sendiri. Dan bahkan dari mereka ada juga yang melawan dan berusaha untuk menjatuhkan Rasul Paulus dan juga Injil yang dia beritakan. Apakah itu merupakan suatu kegagalan? Apakah itu merupakan suatu keberhasilan? Terlepas dari itu suatu kegagalan atau keberhasilan, namun yang paling penting ialah konsistensi dari pemberitaan firman itu sendiri harus terus diberitakan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan itu memang tidak mudah. Sebagai pelayan Kristus kita harus memikul salib, dan bahkan kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang-orang lain.
Selanjutnya, apakah dengan adanya tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan membuat kita lemah? Mari kita belajar dari olahragawan angkat berat. Jika kita melihat seorang olahragawan angkat berat, di manakah tantangan seorang olahragawan tersebut? Ternyata tantangan mereka adalah beban yang mereka angkat tersebut. Semakin mereka berusaha mengangkat beban berat, maka mereka akan semakin kuat dan dimampukan untuk mengangkat beban yang lebih besar. Untuk itu, mari tetap melayani dan semakin mengembangkan pelayanan. Walau sempat jatuh, berusahalah untuk berdiri. Walau sempat gagal, berusahalah terus mencapai keberhasilan. Dalam pelayanan, kata kuncinya adalah setia, yakni melayani dengan setia. Sebab keberhasilan sebuah pelayanan bukan karena banyaknya orang yang percaya kepada Injil, namun kesetiaan si pelayan atau si pemberita Injil tersebut. Sebab dalam pelayanan akan senantiasa berhadapan dengan musuh-musuh dari Injil itu sendiri, yakni si jahat, dengan berbagai tipu dayanya. Namun, sebagai pelayan yang setia, tentunya apapun yang dihadapi, bagaimanapun tantangan yang dihadapi, si pelayan harus tetap setia untuk mengabarkan berita Injil dan menyampaikannya sebagaimana kebenaran firman Allah yang disampaikan Allah melalui firman-Nya kepada pelayannya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Pelayan-pelayan Tuhan yang setia itu memiliki prinsip pemberitaan firman Allah seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebagai pelayan pemberita firman yang setia, yakni yang terus memberitakan kebenaran tentang Injil Yesus Kristus, bukan memberitakan dirinya sendiri. Terus menjadi hamba Tuhan, hamba yang melayani, hamba yang terus bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, teruslah bersandar sepenuhnya kepada pekerjaan Allah, dan biarlah Tuhan yang terus membimbing hati dan pikiran setiap pelayan-pelayan Tuhan. Jangan menyerah dan jangan tawar hati, jangan berputus asa, sebab kekuatan Allah jauh melampaui kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi. Demikian sermon ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Silahkan diperkaya sermon ini dengan memberikan masukan di kolom komentar. Tuhan Allah Sang Pemilik Firman memberkati kita sekalian. Shalom.